Hai pejuang film sejati, di sini saya akan mereview film yang berjudul Air Terjun Pengantin Pangkat. Film ini menceritakan sekelompok pemuda yang salah memilih pulau. Benar Squidward. Ya ampun, Patrick, aku punya hidung loh. Ya ada. Ini. Oh, berikan padaku. Kita. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan seorang kakak dan adik yang tersesat di hutan karena mereka dikejar salah satu suku penganut ilmu hitam. Mereka pun tertangkap dan dibunuh satu persatu. Oke, adegan berpindah pada 5 orang yang akan pergi ke Thailand untuk melihat temannya yang bertanding boxing di sana. Beberapa hari kemudian, mereka pun sampai di Thailand. Terlihat di sini Tiara sedang melakukan pemanasan. Tiara pun dipanggil dan tanpa sengaja dia menabrak Om-Om. Singkat cerita, Tiara bertanding dan teman-temannya datang untuk menonton. Alan pun mengenalkan teman-temannya kepada Tiara. Pertandingan berlangsung dan Tiara pun memenangkan pertandingan. Singkat cerita, untuk merayakan kemenangan Tiara, mereka pun ingin berlibur ke pulau. Di pelabuhan, mereka pun bertemu dengan Batara yang ingin mengantarkan mereka ke suatu pulau yang bernama Pulau Kocasau, yang artinya pulau pengantin. Singkat cerita, mereka sampai di pulau itu dan Barata pun mengatakan bahwa sore hari mereka harus berada di depan pulau itu. Mereka pun berfoto-foto dan bersenang-senang. Coba perhatikan adegan ini guys. Mbak Morin ini ginu. Lepas dari itu, terlihat dari kejauhan mereka sedang diintai. Entah itu seseorang atau siapa. Namun di sini Tiara merasa ada yang mengikutinya. Mereka pun berlanjut memasuki pulau itu. Mereka pun melihat anak panah yang mengarah ke air terjun. Namun Kenny dan Aida ingin pergi menyendiri. Tiara dan yang lainnya pun sampai ke air terjun. Tiba-tiba kaki Morin pun terpeleset dan tertusuk batang kayu. Kenny dan Aida pun tiba-tiba menemukan tempat yang aneh. Tak disangka ada orang misterius yang datang. Lalu Kenny dan Aida pun bersembunyi. Akan pergi, orang misterius itu melihat dan mengejarnya. Cerita, Tiara dan teman-teman sampai di sebuah rumah untuk mengobati kaki Morin yang terluka. Alan yang sudah merasa akan malam memutuskan untuk pergi ke depan pulau. Adegan berpindah ke Kenny yang tertangkap oleh orang misterius tersebut. Di sini Kenny berusaha melawan, namun Kenny kalah dan Kenny ditusuk hingga mati. Malam pun tiba. Aida yang sulit mencari teman-temannya seketika bertemu orang misterius tersebut. Singkat cerita, Morin dan Tiara akan pergi, namun ibu-ibu itu menawarkan minuman. Tapi minuman itu sudah dicampur oleh racun. Seketika, mereka langsung pingsan. Aida yang tertangkap akhirnya diikat dan disiksa. Kasihan. Aida sempat lolos, namun orang misterius itu tidak tinggal diam dan langsung menggorok leher Aida sampai Aida tewas. Orang misterius itu mengambil darah Aida dan langsung meminumnya. Singkat cerita, tangan Lea dirantai dan akan disiksa. Morin di sini yang melihat temannya disiksa, takut dan akan melarikan diri dari kurungan itu. Orang misterius itu mengiris lengan Lea dan mengambil darahnya untuk diminum. Orang misterius itu mengambil tang dan ingin mencabut gigi Lea. Sentak Lea kesakitan dan menjerit.
Di sini, Morin pun berhasil kabur dan keluar dari rumah itu untuk mencari bantuan. Oh, ternyata orang misterius itu adalah ibu-ibu yang menolong kaki Morin di adegan sebelumnya. Dan di sini dia melepas topengnya. Tiara pun terbangun dan terjadilah perkelahian antara mereka yang dimenangkan oleh Tiara. Lanjut ke Alan yang sedang mencari depan pulau. Tiba-tiba dia melihat teman-temannya yang diseret oleh Bathara. Oke, berarti di sini Bathara adalah bagian dari suku tersebut. Alan pun berlari dan masuk ke suatu rumah. Tidak sengaja, Alan pun menemukan sebuah telepon. Dan tidak membuang waktu-waktu, Alan pun langsung meminta bantuan. Alan dan Bathara pun bertemu. Dan langsung terjadi perkelahian hebat yang dimenangkan oleh Bathara dengan menusuk perut Alan. Singkat cerita, Tiara menemukan Lea yang sudah mati mengenaskan. Tiara juga menemukan Kenny dan Aida yang sudah mati. Saat Tiara memasuki suatu rumah, tak disangka dia juga menemukan Alan yang sudah tewas berlumuran darah. Lanjut, di sini Tiara sedang mencari Morin. Tak disangka Morin sudah tertangkap dan akan dijadikan persembahan. Tak disangka ketua suku tersebut ialah orang yang disenggol Tiara saat adegan pertama. Tiara yang melihat pun seketika terkejut. Terlihat di sini, Morin sedang diendus-endus oleh om-om itu dan dasar om-om, cok tenan. Di sini, Tiara pun punya ide untuk menyamar menggunakan baju dan topeng milik ibu-ibu yang sudah ia bunuh. Singkat cerita, Tiara pun datang dan menghampiri Morin. Lalu, Morin diberi sebuah pisau untuk memotong tali yang mengikat tangannya. Namun, ketua suku itu mengetahui kalau itu Tiara. Tiara pun melepas baju dan topengnya. Ketua suku pun memakai topengnya untuk bertarung. Dan terjadilah pertarungan hebat antara mereka berdua. Tiara pun menendang ketua suku itu sampai terpental ke belakang. Lalu Morin menusuknya dengan pisau dari belakang. Tiara pun mengakhiri dengan tendangan telak sampai ketua suku itu terpental dan jatuh tertusuk bambu di dadanya. Sekejap warga suku itu pun tunduk kepada Tiara. Tanpa pikir panjang lebar, Tiara langsung pergi meninggalkan mereka. Akhirnya, Tiara dan Morin sampai di depan pulau dan terlihat kapal yang datang.